Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya nama Subhi Saleh dengan NIM 224110402323 dari kelas 3 PAIC. Di sini saya akan menjawab OTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Langsung saja. Yang pertama, soal yang pertama, dimaksudkan sumber belajar sebagai media pembelajaran. Jawabnya, sumber belajar salah satu komponen yang ada dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar mengajar di mana memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosi dan perasaan. Lebih simpelnya, sumber belajar itu sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses belajar. Lalu media pembelajaran adalah alat, sarana, peserta, perantara dan penghubung untuk menyebar, membawa atau menyampaikan sesuatu pesan. Messenger sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan serta perhatian peserta didik sehingga proses belajar mengajar dapat terjadi pada diri peserta didik. Media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang meliputi pesan orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Contoh, aplikasi sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah antara lain dan Ruang Guru, Zenius Education, Kelas Pintar, Zoom, Google Classroom dan Google Meet. 2. Soal yang kedua, macam-macam sumber belajar beserta kelebihan dan kekurangannya macam-macam. Macam-macam sumber belajar antara lain ada 6, iaitu pesan, manusia, bahan dan program, alat, metode dan latar ataupun lingkungan. Pesan baik berbentuk formal maupun informal dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Pesan formal adalah pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga rasmi seperti pemerintahan dan non-pemerintah atau yang diberikan guru dalam situasi pembelajaran. Pesan non-formal dapat digunakan sebagai sumber atau bahan pembelajaran, iaitu pesan yang terdapat di lingkungan sekitar atau yang ada di masyarakat luar. Kelebihan sumber belajar berbentuk pesan iaitu pengetahuan yang lebih kompleks kerana dapat membantu idea, fakta, makna dan data. Kekurangan pesan atau materi ini seringkali susah diingat oleh siswa ataupun siswi kerana materi yang begitu banyak. Mungkin dari sekian banyak materi hanya beberapa sahaja yang masuk ke dalam otak sahaja. Dan yang kedua, manusia ataupun people. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran kerana dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Contoh, guru, peserta didik, pembicara, polisi, tokoh masyarakat. Kelebihan sumber belajar berupa manusia atau orang iaitu ilmu pengetahuan lebih mudah masuk ke otak dan lebih mudah difahami kerana disampaikan lewat penjelasan orang-orang tersebut, dan kekurangannya dapat berpotensi mengalami kesalahan pahaman kerana biasa sahaja dan dijelaskan kurang tepat. Dan yang ketiga, bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format
yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyiapkan pesan-pesan pembelajaran. Program di sini yang dimaksudkan ialah yang berupa software, kelebihan sumber belajar berbentuk bahan dan program. Adalah lebih praktis dan ekonomis kerana dapat diakses bapa kapan dan di mana sahaja. Kekurangannya terlalu bergantung kepada koneksi internet. Dan yang keempat, alat. Yang dimaksud alat di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras, hardware yang berfungsi sebagai sasaran atau alat bentuk untuk menyajikan bahan-bahan. Ketiga poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Kelebihan sumber belajar bentuk alat adalah sebagai pendukung software. Kekurangannya memakan banyak tempat dan biaya serta tidak bisa bekerja tanpa adanya software. Dan yang kelima, metode. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi pembelajaran kepada pembelajaran atau siswa untuk menyampai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru antara lain demonstrasi, diskusi, ekspositor, ceramah. Kelebihan sumber belajar berbentuk metode ialah dapat merangsang kreativitas peserta didik dalam memunculkan idea-idea serta mengembangkan daya fikir peserta didik. Kekurangannya antara lain ketika adanya kesalahan guru dalam memilih metode pembelajaran yang dapat berakibat fatal pada peserta didik. Dan yang keenam, latar. Latar dalam hal ini adalah lingkungan. Lingkungan ialah situasi dan kondisi lingkungan belajar baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang secara khusus disiapkan yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran, yang termasuk lingkungan di antaranya ada perpustakaan, ruang kelas dan semua tempat yang dapat dijadikan tempat pembelajaran. Kelebihan sumber belajar bentuk lingkungan ini ialah dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik. Kekurangannya, lingkungan yang kurang memadai dapat berpengaruh pada proses pembelajaran peserta didik dalam memahami pembelajaran. Dan soal yang ketiga, jika sumber belajar di suatu sekolah tersedia banyak sekali, maka ada beberapa kriteria dalam memilih sumber belajar yang tepat untuk digunakan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih sumber belajar yang ekonomis. Yang kedua, pilih sumber belajar yang praktis dan sederhana. Dan yang ketiga, pilih sumber belajar yang mudah diperoleh. Dan yang keempat, pilih sumber belajar yang bersifat fleksibel. Yang kelima, sumber belajar yang komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Demikianlah jawapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.